Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga dimanapun Anda berada. Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah persembahan penerbit Erlangga untuk anak-anak pada masa pembelajaran jarak jauh. Ingat ya, pada masa pandemi ini selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kali ini bersama saya, Bapak Fathul Amin, akan membahas optimalisasi media sosial untuk berjualan online. Materi ini adalah untuk anak-anak kelas 11. Selamat mengikuti materi ini, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sudah siap ya? Selamat belajar. Materi kali ini adalah optimalisasi media sosial untuk berjualan online. Bukan hal yang baru buat anak-anak semua, buat masyarakat Indonesia, bahwa penggunaan media online ini di samping bisa untuk berhubungan secara umum, tapi juga bisa digunakan untuk berjualan online. Smartphone yang ada di tangan kita, smartphone yang biasa kita gunakan, juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan berjualan secara online. Untuk berjualan secara online, sebaiknya kita mengetahui bagaimana sih posisi atau bagaimana data mengenai tren pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Seperti kita ketahui, total populasi jumlah penduduk Indonesia itu ada 274,9 juta. Dan dari jumlah pengguna tersebut, pengguna mobile itu sejumlah 345,3 juta. Kemudian pengguna internet itu sejumlah 202,6 juta. Dan pengguna media sosial itu sejumlah 170 juta atau 61,8% dari populasi di Indonesia. Itu adalah pengguna media sosial yang aktif. Karena kita membicarakan media sosial, jadi kita bisa berfokus pada pengguna media sosial yang aktif di Indonesia, yaitu 170 juta yang mempunyai potensi bagi kita untuk memanfaatkannya menjadi sebuah peluang atau memanfaatkan potensi ini untuk usaha yang kita akan membuat atau usaha yang sudah kita jalani. Berikutnya, kita perhatikan data waktu mengakses media digital orang Indonesia. Rata-rata setiap hari menggunakan internet, untuk melakukan menggunakan perangkat apapun itu 8 jam. Kemudian 1 jam 30 menit itu adalah rata-rata setiap hari waktu menghabiskan mendapatkan musik. Kemudian orang Indonesia 2 jam 50 menit digunakan untuk broadcast, streaming, dan video tentang permintaan. Kemudian orang Indonesia 1 jam 16 menit rata-rata setiap hari digunakan untuk bermain game. Kemudian 3 jam 41 menit itu rata-rata setiap hari menggunakannya untuk media sosial. Sekarang kita fokus kepada media sosial karena kita akan mencoba
setelah kita tahu potensinya dari media sosial, kemudian berapa sih waktu yang umum digunakan orang Indonesia dalam sehari, yaitu 3 jam 41 menit. 3 jam 41 menit itu adalah waktu yang luar biasa banyak yang bisa kita manfaatkan untuk berjualan secara online. Selanjutnya, setelah kita tahu rata-rata waktu jam yang digunakan, berdasarkan data juga, ini adalah platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia di tahun 2021. Mulai dari 93,8% itu adalah orang-orang Indonesia sukanya menggunakan YouTube, kemudian 87,7% orang-orang Indonesia menggunakan WhatsApp, kemudian 86,6% orang-orang Indonesia menggunakan Instagram, dan 85,5% orang-orang Indonesia menggunakan Facebook. Kita kembali fokus kepada pengguna Instagram, karena kita akan coba fokus menggunakan Instagram untuk berjualan online. Pengguna Instagram itu ada 86,6%. Untuk pengguna Facebook, Facebook ini memiliki jumlah pengguna di Indonesia ada 140 juta, 43,9% itu perempuan. 56,1% itu adalah laki-laki. Itu pengguna Facebook. Bagaimana dengan pengguna Instagram di tahun 2021? Sekarang kita fokus pengguna Instagram. Jumlah pengguna Instagram itu ada 85 juta. Prosentasenya yang menggunakan 52% itu oleh perempuan dan 47,6% laki-laki. Jadi begitu banyaknya pengguna Instagram ini, tentunya kita semakin yakin untuk menggunakan Instagram sebagai salah satu media yang digunakan untuk online. Sebelum kita menggunakan Instagram, setelah kita pilih kemudian menggunakan Instagram, hal pertama yang patut Anda dan kita semua ketahui adalah kita harus memahami apa yang dinamakan dengan product knowledge. Product knowledge adalah informasi berkaitan dengan pengetahuan tentang ciri atau jenis produk, kualitas produk, kelebihan dan kekurangan produk dengan produk lainnya. Jadi sebelum kita menjual produk kita di online, maka kita harus mengenali dengan benar, dengan baik, produk kita itu punya kekhususan apa, punya kelebihan apa. Dan di dalam product knowledge juga ada faktor demografi, juga ada faktor usia juga. Karena dengan tahu usia target market kita, atau kita tahu berapa usia yang akan kita targetkan, maka kita harus paham juga siapa sih, usia berapa saja sih orang yang menggunakan Instagram. Berdasarkan data dari Napoleon Cat pada bulan Mei 2021, kita bisa perhatikan pengguna Instagram itu didominasi oleh usia 18 sampai 24 tahun, itu menempati peringkat pertama, diikuti usia 25 sampai 34 tahun, kemudian yang ketiga adalah 13 sampai 17 tahun. Dari data yang ada ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jika produk kita itu dikonsumsi, baik produk atau layanan kita itu dikonsumsi oleh target market kita
di usia 13 sampai 34 tahun, itu kita wajib menggunakan Instagram untuk mendekati calon konsumen atau konsumen kita. Atau bisa diperlebar lagi, karena di sini ada pengguna Instagram ranking keempat itu adalah usia 35 sampai 44 tahun. Bisa kita juga perluas bahwa jika pengguna produk atau layanan kita itu di rank usia 13 sampai 44 tahun, artinya kita wajib menggunakan media sosial Instagram untuk mendekati konsumen atau calon konsumen kita. Ada beberapa media online yang banyak digunakan di Indonesia dan umum digunakan di Indonesia dalam mencari informasi ketika menggunakan internet. Yang pertama adalah Google Search Engine. Beberapa orang sukanya Google Search Engine untuk melakukan pencarian. Dia tidak mau pindah platform ke yang lainnya. Banyak orang juga ketika melakukan pencarian itu menggunakan media sosial seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Ada juga orang yang nggak mau pindah ketika dia sudah menggunakan media sosial Facebook, dia akan melakukan pencarian di Facebook. Begitu juga ketika dia sudah maunya pakai YouTube, ya dia melakukan pencariannya di YouTube. Namun ada juga pasar lain, media online lain yang banyak digunakan saat ini, yaitu marketplace. Di sana ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, dan yang lainnya. Artinya apa? Platform-platform yang ada ini, yang banyak digunakan secara umum di Indonesia ini, sebaiknya kita memahaminya, kita mengetahuinya. Sehingga dengan informasi produk knowledge yang kita tahu sebelumnya, dengan usia tertarget kita bisa memilih dengan tepat menggunakan media online yang mana yang akan kita gunakan. Karena tidak semuanya bisa kita pakai karena akan menghabiskan waktu kita. Sehingga kita perlu memilih yang pas yang digunakan untuk memasarkan produk kita. Setelah kita tahu media online yang dipakai, perlu juga kita tahu bahwa pendekatan produsen atau pendekatan penjual kepada pembeli di media online itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ditawarkan atau offer ya. Jadi setelah kita tahu produk knowledge kita memilih media online yang pas, kemudian kita membuat konten yang bagus. Membuat konten yang bagus, misalkan itu ada gambar, ada video, ada narasi, ada deskripsi atau caption, itu dibuat yang sebagus mungkin. Direncanakan dari awal, dibuat yang bagus mungkin, kemudian ditawarkan. Nah, yang pertama itu adalah ditawarkan. Kekuatan ditawarkan ini adalah Anda pasti akan menawarkan kepada kolega atau teman dekat Anda. Nah, kelemahan dari ditawarkan ini adalah jumlahnya mungkin terbatas karena teman kita belum banyak sekali, sehingga ini harus dilakukan, yaitu ditawarkan kepada kolega dan teman kita. Tapi juga yang kedua, pendekatan yang kedua adalah menggunakan metode yang dicari. Sehingga bagaimana caranya produk kita itu bisa hadir di Facebook, di YouTube, di Instagram, di media sosial yang lain, itu ada. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan apa yang disebut dengan dominasi di media sosial, kita akan membuka peluang produk kita akan banyak dilihat. Kata kuncinya adalah
Yang penting bagaimana caranya produk atau layanan kita itu bisa diakses, bisa dilihat oleh pengguna smartphone, pengguna internet di Indonesia pada umumnya, di dunia pada khususnya. Sehingga dominasi ini penting dilakukan. Kalau produk kita itu ingin banyak dilihat, tentunya dibuat dengan cara yang benar. Ya mulai dari perencanaan yang benar, membuatnya juga benar, kemudian dipasarkan. Jadi ada dua metode ini untuk mendekati konsumen. Yang pertama ditawarkan, Anda harus lakukan. Yang kedua dicari, harus dilakukan. Jadi kita akan ibaratnya itu seperti menyebar jaring di banyak tempat. Orang mencari produk kita di Instagram, orang akan ketemu. Orang mencari kita di Google Search Engine, ketemu website kita. Orang ketemu di Facebook juga ketemu produk kita. Orang lain juga mencari di marketplace ketemu. Mencari di YouTube juga ketemu. Penting sekali untuk mereka bisa ketemu dengan produk kita. Kalau sudah dilihat, kemudian mereka akan merasa tertarik dan selanjutnya bisa transaksi. Nah, bagaimana supaya membuat Instagram itu menarik? Seperti yang saya katakan tadi, tentunya harus pakai perencanaan, pembuatan, dan pemasaran. Dapat kita bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu mulai dari membuat nama. Anda harus membuat nama IG dengan mencantumkan nama produk atau layanan yang akan dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus membuat biografi produk atau layanan Anda yang jelas, yang menarik, yang bisa meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan Anda, yang diakhiri dengan proses yang namanya call to action, atau bagaimana sih setelah saya tertarik, itu saya harus ngapain, itu dibuat linknya. Step yang ketiga, yaitu membuat caption yang menarik. Nah, ketika membuat caption ini, Anda harus belajar tentang copywriting. Saat ini kita tidak bisa membahas copywriting, mungkin di lain waktu. Intinya, Anda harus membuat caption-nya yang menarik. Yang keempat, itu setelah dibuat semuanya, kemudian memasarkannya, jangan lupa menggunakan hashtag. Jadi, 4 tahapan ini perlu dilakukan oleh anak-anak, oleh siswa-siswi yang ingin melakukan penjualan dengan Instagram. Untuk lebih jelasnya, akan saya berikan contoh pembuatan nama, contoh pembuatan bio, contoh membuat caption, dan contoh memasarkannya. Contoh yang pertama, bisa diperhatikan, ini untuk contoh produk. Jadi kita harus membuat nama IG dengan memberikan nama produk. Sebagai contoh, ada kopi RSP. Perhatikan kata-kata kopi RSP, di sana ada kata-kata kopi. Artinya dia jualan kopi. Yang kedua, sate ambal kemasan. Di situ ada kata-kata sate. Yang ketiga, Munas Craft. Di sana ada kata-kata craft. Jadi untuk membuat nama IG yang jualan itu, untuk jualan produk khususnya, harus dikasih nama produknya, baru mereknya. Itu contoh untuk produk. Yang kedua, untuk IG layanan. Di sini sebagai contoh ada buku Erlangga. Penerbit buku Erlangga. Itu ada kata-kata bukunya. Kemudian ada kuliah di Unisbank. Itu untuk mahasiswa. Kuliah, kata kuncinya kuliah. Kemudian ada juga Jeff Center Dev.
kata kuncinya development. Jadi ini contoh layanan untuk membuat namanya di Instagram. Selanjutnya, step yang kedua yaitu membuat bio yang menarik. Anda bisa lihat contohnya. Di sini untuk kopi RSP itu ada jam bukanya, kemudian rasanya, itu ada. Juga dilengkapi dengan call to action, harus menghubungi kemana, itu ada. Selanjutnya, Alisa. Anda bisa perhatikan untuk bionya, di sini menonjolkan produk instan yang bisa tahan 6 bulan. Di sini juga menonjolkan izin-izin yang sudah dilakukan seperti halal MUI, juga siap kirim di Indonesia, seluruh Indonesia. Anda bisa perhatikan, ditutup dengan call to action. Selanjutnya, Munascraft ID. Bisa diperhatikan, dia melayani kemana saja, produknya apa saja, kemudian juga ditutup dengan call to action. Buku Erlangga juga bisa diperhatikan, dia membuat bionya sangat ringkas dan menarik, juga akhirnya ditutup dengan link untuk call to action. Selanjutnya, setelah membuat bio yang menarik, selanjutnya adalah membuat caption atau narasi yang menarik juga. Contoh di buku penerbit Erlangga, bisa diperhatikan, di sana membahas Hari Pemberantasan Korupsi, ada caption hak Anda, peran Anda, katakan tidak pada korupsi. Itu captionnya di Hari Pemberantasan Korupsi, tapi diikuti dengan hashtag. Apa yang sudah Anda buat mulai dari membuat bio nama yang menarik, kemudian gambar dengan video yang menarik pula, jika tidak ada caption pada Instagram yang Anda buat, nanti akan membuat mesin pencari di Instagram tidak bisa mengindeks atau masuk, tidak ada yang mengarahkan ke Instagram yang Anda miliki, sehingga hashtag ini penting. Hashtag dibuat menyesuaikan deskripsi atau menyesuaikan caption yang sedang dibuat atau yang sedang akan dibuat. Misalkan ini tentang korupsi, di sini ada hashtagnya Hari Anti Korupsi, Hari Anti Korupsi Sedunia, tapi tidak lupa mencantumkan hashtag utamanya yaitu buku Erlangga, penerbit Erlangga itu wajib ada. Selanjutnya, kopi RSP. Pada kopi RSP juga sama, dia juga menyimpulkan dengan membuat deskripsi selamat Hari Guru. Dia juga Hari Gurunya dibahas, tapi kopinya juga tetap dibahas. Jadi hashtag kopi yang akan mengarahkan ke Instagramnya kopi RSP juga dibuat. Nah, ini contohnya. Kemudian sebagai contoh berikutnya, ini sebuah kampus di Semarang, Universitas Tikubang. Hashtagnya, captionnya dibuat yang menarik. Misalkan, ini kata-kata captionnya, yuk ngintip program. Di sini pengembangan minat dan bakat sangat menjadi perhatian. Selain lingkungan belajar yang kondusif, juga membangun koneksi untuk menciptakan ekosistem entrepreneur. Nah, ini adalah caption yang menarik, tapi tidak harus banyak juga, yang membuat orang supaya tertarik, minimal melihat, membaca, kemudian nanti ada keinginan untuk tahu lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, di sini dicontohkan ini adalah S1 Teknik Informatika di Unisban. Yang dibuat juga gambarnya yang menarik, logonya yang menarik, kemudian juga modelnya yang menarik. Dan ditutup dengan hashtag. Ditutup dengan hashtag, ini kampus apa? Isinya apa? Jadi yang kemungkinan orang-orang akan melakukan pencarian di Instagram, dia akan supaya mengarah ke sini. Contoh berikutnya tentang layanan, itu adalah produk.
contoh layanan produk oleh Jeff Center. Ingat, jualan tidak harus belilah, jualan tidak harus ayo beli. Tapi di sana bisa juga caption-caption itu berupa edukasi. Sebagai contoh di sini membahas tentang Gmail security atau keamanan menggunakan emailnya dari Gmail. Di sini dibahas supaya orang tertarik, supaya orang jadi merasa dapat manfaat dari Instagram ini sehingga dia mau follow, mau mengikuti karena banyak manfaatnya. Jadi unsur benefitnya juga bisa dimunculkan di sana. Dan diakhiri dengan hashtag. Di sana ada hashtag jasa website Semarang, jasa website Indonesia, jasa website murah. Itu adalah salah satu cara memasarkannya menggunakan hashtag. Nah, setelah kita melalui semuanya, merencanakannya dengan benar, membuat namanya benar, kemudian membuat bio-nya juga benar, kemudian menggunakan caption yang menarik, di dalamnya ada teknik copywriting-nya, kemudian ada call to action-nya, dan ditutup dengan memasarkan yang benar, apa hasilnya? Hasil yang akan ditawarkan, hasil optimalisasi menggunakan media sosial Instagram ini, menjadi yang pertama produk yang ditawarkan itu menarik. Pembuatan IG melalui proses perencanaan yang benar, pembuatan yang benar, pemasaran yang benar akan menghasilkan tampilan Instagram yang menarik bagi konsumen. Dan yang kedua, Instagram yang dibuat dengan benar tadi atau user friendly, maka akan ada di mana-mana. Khususnya di Instagram akan bisa meraih hati konsumen di Instagram. Kenapa? Produk yang dicarinya ada. Jadi ketika konsumen melakukan pencarian menggunakan mesin pencari Instagram, dia ketemu dengan produk atau jasa layanan kita. Jelas ya, jelas banget. Itu tadi adalah cara optimalisasi media sosial Instagram untuk berjualan produk atau jasa. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Anda bisa memulai menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur dari sejak muda, dari sejak bangku sekolah. Semangat! Materi tadi yang sudah saya sampaikan adalah materi untuk jenjang kelas 11. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham ya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Ajak teman-temannya untuk mengikuti materi-materi yang ada di channel ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih.